مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في Ini tebal sekali, kalau ditengok mungkin habis isya baru selesai. Saya hanya minta tolong doakan untuk kesehatan ibu saya, Ibu Eli Rosnita binti Samsuri. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya insyaallah. Amin. Mengalami pengeroposan tulang pada lutut, membuat agak susah jalan, mohon doanya Pak Ustadz insyaallah. Saya dari mahasiswa, saya tahu, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana pembagian warisan dari suami yang meninggal, padahal semasa hidup istri ikut bersama-sama mencari harta. Kalau kalian menikah anakku, kalian perempuan, kalian laki-laki, kalian perempuan, kebetulan kalian anak orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya sawit, punya karet, punya cincin, punya gelang, punya anting. Amin. Lalu kemudian nikah kalian dengan laki-laki nggak pala kaya, termasuk salah satu asnaf zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah harta kalian karena menikah langsung berpindah kepada laki-laki? Tidak. Harta kalian tetap punya kalian. Kalau laki kalian ngomong, Adinda, kau sudah menjadi istriku, maka sorga di bawah tapak kakiku. Maka surat-surat tanahmu dan surat STNK BPKB-mu menjadi punya aku. Bilang sama dia, kau penipu buaya. Ini surat tanahku punya aku, ini surat rumahku punya aku, ini surat cincinku punya aku, ini STNK BPKB mobilku punya aku. Salah satu-satunya kesalahan aku cuma satu, Bang. Apa itu? Mencintaimu. Jangankan surat-surat ini, nyawa aku berikan sama kau. Tapi kalau kau macam-macam. Jadi dalam Islam itu, kalau menikah, harta istri tidak pindah ke suami. Makanya kalau kalian kerja, kalian punya ruko, kalian punya butik, kalian punya konveksi, kalian ada usaha, duitnya punya siapa? Aduh. Misalnya kalian lulus PNS, amin. 1 bulan dapat gaji 5 juta, amin. Ditambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Akhirnya kalian dapat duit 1 bulan 10 juta. Pertanyaannya, 10 juta itu apakah suami kalian punya hak? Sekarang dibalik, kalian laki-laki lulus PNS BUMN, amin. Lalu kalian punya duit 5 juta, amin. Punya usaha itu ini kebun segala macam, dapat duit 10 juta, amin. Apakah istri berhak terhadap duit itu? Cerdas. Kenapa perempuan berhak? Karena kalian laki-laki punya 5 tanggung jawab. Pertama, mengasih makan. Kedua, ngasih pakaian. Ketiga, ngasih tempat tinggal. Keempat, mengasih pendidikan. Kelima, mengasih perhatian. Gimana? Siap jadi laki-laki? Jelas tak jelas? Ketika kalian meninggal, ini kan yang nanya nih perempuan, kata dia meninggal. Ketika kalian meninggal, maka hartanya laki-laki, saya bacakan ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian laki-laki dapat setengah harta istri kalian kalau tidak ada anak. Kebetulan istrinya punya harta 10 miliar. Amin. Maka kalian tak ada anak, maka kalian dapat setengah. Berapa kalian dapat? 5 miliar. Kalau 5 miliar kalian dapat, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau kamu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalian dapat 1/4. Kalian setelah menikah, lahir anak. Berapa orang anak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, re, do. Anak yang terakhir namanya Redo. Maka kalian dapat 1/4. Kalau kalian dapat 1/4, bini kalian punya harta 10 miliar. Berapa kalian dapat? Alah, pura-pura nggak jawab. Kalian dapat 2 miliar setengah. Jelas?
Bagaimana amalan supaya hati kita kaum laki-laki jauh dari rasa ingin selingkuh? Selingkuh itu berawal dari mana? Dari mata. Mata nengok apa? Nengok Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Maka perselingkuhan datang dari mata. Maka jangan mata menengok Facebook orang, WA orang, Instagram orang, TikTok orang. Kalau mau menengok WA, kalau mau menengok grup Instagram, kalau mau menengok Facebook, tengoklah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa follow. Kalau kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Paham? Enggak juga paham, cuman aku menjelaskannya lagi. Sekarang banyak perempuan di medsos cantik, rupanya sudah 5 kali filter. Di jalan di mall banyak nampak perempuan putih, mukanya putih, lehernya hitam. Karena skincare belum berproses. Jangan sampai kalian selingkuh, setelah dibukanya jilbab baru kalian tahu rupanya kalian jatuh cinta sama zebra. Hai zebra. Ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini menyinggung saya ya? Saya nggak ada nyinggung siapa-siapa. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut orang ini mati. Laki-laki yang menjaga toko, yang kerja, bapak-bapak TNI Polri, abang-abang Satpol PP, pemuda Pancasila, dari pagi, sore, siang kalian sudah sama orang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone, kalian menjadi ayah, kalian jadi suami. Nonton TV kalau ada TV, kalau enggak apa yang mau ditonton? Tontonlah anak bini kalian. Ngobrol dengan anak, makan dengan anak. Jangan kalian sudah seharian di luar, pulang jadi di rumah. Saya nih ustadz, tapi kalau saya sedang di rumah, saya di Jambi hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, besok saya pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Di rumah saya adalah suami yang ngantar istri, yang ngantar anak sekolah, yang bawa istri belanja ke pasar. Saya masih belanja ke pasar, beli ikan, beli tahu, beli tempe, beli sayur. Bagaimana Ustadz bisa belanja? Nggak datang orang. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, beli ikan. Orang nanya, dia bisik, Ustadz Somad ya? Bukan. Saya suami. Bukan berarti saya Ustadz lalu saya di rumah jadi Ustadz. Saya panggil anak saya, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, P3K, PNS, BUMN, Polwan. Kalau kalian sudah di rumah, kalian adalah ibu rumah tangga. Jangan mentang-mentang kalian polwan, perempuan, lalu kalian ambil pistol, kalian suruh suami pel lantai. Ganti pempes anak, ku tembak kau nanti. Kami laki-laki ini ingin superior. Kami ingin di rumah itu kami berkuasa. Kami adalah kepala rumah tangga. Betul laki-laki? Maka kalian perempuan, walaupun kalian kaya, walaupun kalian bangsawan, bangsa yang hidup di awan, walaupun kalian orang kaya, walaupun lakimu rakyat jelata, bilang sama dia, bang, di rumah ini kau adalah imam kami. Jangan mentang-mentang kalian kaya, kalian panggil suami kalian, kesini fakir miskin, aku mau bagi zakat ini. Jelas? Mengapa kita harus bertuhan kepada Allah? Ini dalam ini pertanyaan. Ada anak yang lahirnya di dalam hutan. Ayahnya mati, emaknya mati. Lalu dia dibesarkan oleh gorila. Siapa namanya?
namanya Hayy bin Yaqzan. Siapa namanya? Hayy bin Yaqzan. Yang menulis itu filosof namanya Ibnu Tufail. Siapa namanya? Ibnu Tufail. Novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Tufail, Hayy bin Yaqzan, diterjemahkan ke bahasa Inggris, itulah dia jadi Tarzan. Paham? Orang barat mengambil itu dari Islam. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya emak, lahir di hutan, dibesarkan gorila. Pertanyaannya, bisakah dia makan? Ya, karena makan adalah naluri manusia. Nggak perlu sekolah, pasti makan. Bisakah dia minum? Ya, karena minum naluri manusia. Nggak perlu sekolah, nggak punya emak, nggak punya ayah, pasti dia minum. Letakkan bayi di dekat sapi, dia akan menyusu ke sapi. Kenapa? Itu naluri manusia. Pertanyaan yang ketiga, bisakah dia berhubungan kelamin? Ya, karena dia tidak perlu punya guru. Karena insting manusia, makan, minum, berhubungan kelamin. Bedanya manusia dengan binatang ada satu lagi. Manusia ada naluri dalam diri manusia ini menyembah. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah pokok kayu. Ada orang menyembah pokok kayu? Ada. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah batu. Ada orang menyembah batu? Ada. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah matahari. Ada orang menyembah matahari? Ada. Siapa menyembah matahari? Orang Jepang. Orang Jepang benderanya putih, di tengahnya merah. Arigato, ai. Menyembah matahari. Orang Mesir menyembah matahari. Panjang umur, sehat badan, nanti kita ke Mesir insya Allah. Ada gambar matahari besar. Dari matahari itu keluar tangan. Matahari menghidupkan tanam-tanaman. Matahari menyinari bumi. Mereka menyembah matahari. Namanya Dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Kenapa kita menyembah Allah? Karena pokok kayu, batu, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah. La ilaha illallah. Tuhan sekarang jumlahnya setelah dihitung, yang mau jadi Tuhan ini sebanyak 2000. Lebih banyak dari pelamar PNS yang mau jadi Tuhan. Tapi yang lolos menurut ilmu wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi adalah la ilaha illallah. Jadi kenapa kita bertuhan? Karena bertuhan adalah naluri sifat bawaan manusia. Kenapa kita mesti bertuhan Allah? Karena kalau tidak menyembah Allah, orang akan menyembah WC, menyembah motor. Sudah sampai videonya di India. Orang menyembah Donald Trump. Ada orang menyembah toilet. Kenapa? Karena kata dia toilet inilah yang melepaskan segala kesempitan aku. Maka disembahnya toilet. Belum dapat videonya. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Nggak habis-habis kertas ini. Bagaimana cara kita mengetahui dia itu jodoh kita atau bukan? Saya dulu sebelum nikah, saya tanya tetangga saya, Pak, bagaimana kita tahu bahwa dia itu jodoh kita? Kata dia, setiap kau tengok kau bergetar. Setelah itu asal nampak saya perempuan bergetar. Berarti semua jodoh saya. Di situ saya paham bahwa dia pun sesat. Jodoh itu nggak usah panjang-panjang. Jodoh itu nggak usah rumit-rumit. Jodoh itu nggak usah susah-susah. Kita mau, dia mau, jadi. Kalau kita mau, dia tak mau, itu namanya cinta kelapa. Awak cinta, dia nggak apa-apa. Mau kita, mau dia, jadi. Dia mau, kita tak mau, tak jadi. Apa kata Qais? Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya lahir waktu malam, Laila. Kalau ikan, lele. Mohon maaf Bu Laila, jangan tersinggung. Tapi orang tua Laila nggak setuju nikah dengan Qais karena Qais miskin. Lalu kemudian Qais bersyair. Apa kata dia? Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Kita cinta kepada Laila tapi Laila tak mau. Ada perempuan yang mau, kita pula yang tak suka. Memang begitulah nasib cinta. Makanya kalau kalian jatuh cinta adikku dengan perempuan, nikahilah. Kalau dia tak mau, perempuan lain cari. Kenapa? Karena banyak perempuan yang lain. Kalau kau tetap juga mempertahankan tak nikah-nikah, maka nasibmu akan seperti Laila Majnun. Majnun artinya gila karena tak jadi menikah dengan Laila. Nggak jadi nikah, lalu kemudian gila.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan diselamatkan semua dari gila-gila dengan perempuan ini insya Allah. Tapi jangan kalian yang mendatangi bapaknya. Kalau kalian suka ngomong sama Kiai Khairul Azhar MPD, nanti beliau yang ngomong. Jangan kalian petantang-petenteng datang. Aku tak ingin, hanya ingin kita bersahabat di dunia. Aku ingin menjadi imamku. Kata bapaknya, kamu azin aja. Maka kita bawa ulama kita, ustadz kita. Insya Allah kalian dapat jodoh yang baik-baik, yang solihah-solihah insya Allah. Habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Tadi saya mulai jam 4.15, sekarang sudah jam 5.15. Walaupun saya tidak nengok jam, sudah terasa 1 jam karena semut sudah mulai naik ke kaki. Kesemutan. Semoga kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Tebo dijaga Allah dari narkoba. Kita semuanya baik, soleh, solihah di hadapan Allah. Matinya husnul khatimah bersama Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus.